Pemirsa, mantan Hakim Agung Gayus Lumbun menilai tersangka pembunuhan berencana Verdi Sambo bisa saja lolos dari hukuman mati di persidangan nanti. Menurutnya salah satu celah yang mungkin dipakai adalah diminta bersedia untuk membongkar jaringan polisi korup di institusi Bayangkara. Gayus memperkirakan hakim akan mempertimbangkan bahwa Sambo lebih berharga dalam keadaan hidup. Menurutnya jika mantan Kadipropam Polri itu bersedia membuka jaringan polisi yang korup di lembaganya maka akan terwujud Polri yang baru. Gayus menyebut selain memikirkan keadilan, undang-undang dan keadilan substansial, hakim juga akan mempertimbangkan keadilan manfaat. Kita lanjutkan berbincang, kita ingin juga menilik seberapa jauh sebetulnya strategi yang nanti akan dijalankan oleh para kuasa hukum dari para tersangka. Saya ingin ke Mas Roni kembali ya. Ada yang menyebut bahwa sangat mungkin sekali di persidangan itu nantinya ada perbedaan pernyataan yang disesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan di BAP dan ini akan sangat memberatkan Baradae. Bagaimana? Begini Mas Ajat, bukti bahwa klien kami ada jujur itu adalah ketika diterima sama LPSK. Ketika menjadi status diterima sebagai JIST, Justice Collaborator, syaratnya adalah mengungkap kebenaran. Nah, dalam proses itu LPSK selalu mengevaluasi apakah Baradae ini konsisten atau tidak, menyampaikan faktanya atau tidak. Kalau dia seandainya berbohong, status JIST itu bisa dicabut, gitu loh. Nah, itu untuk menjawab keraguan mengenai klien kami konsisten ya. Nah, kedua, kita pengen sampaikan bahwa klien saya ini adalah saksi mahkota. Betul. Dia tingkat pangkat paling bawah, latar belakang keluarga yang tidak mampu. Perlu saya sampaikan ya, dengan sangat mohon maaf ya, bahwa orang tuanya ini kerjanya cuma sopir loh. Ini cuma sopir angkot yang seminggu 3 kali yang berusaha untuk bertahan hidup supaya bagaimana anaknya berhasil. Nah, kemudian dalam proses dia menjadi polisi ini dia 4 kali loh nyoba tes. Baru yang keempat dia bisa masuk. Nah, ini adalah harapan keluarga. Nah, mengenai faktanya nanti kalau dakwaan dari JPU kan kalau sebenarnya dakwaannya jelas silakan saja. Kita akan tidak. Cuma masalah perbuatan ini ada sebab ada ini nanti kita buktikan di pengadilan gitu loh Mas Ajat. Baradae itu yang mengungkap kasus ini, yang menjadikan Verdi Sambo sebagai tersangka. Ini tentu akan menjadi sasaran juga bagi tersangka yang lain, dalam hal ini nanti terdakwa, untuk sasaran tembaknya adalah Baradae begitu. Bagaimana Anda kesiapan tentang itu? Kenapa saya membantu Baradae ini? Karena saya lihat kejujurannya dia loh. Saya ngelihat latar belakang keluarganya dia loh. Dia ini orang susah loh. Bagaimana kita bayangkan kalau kita punya anak, kita punya keluarga yang dalam situasi seperti itu, pangkat paling rendah, kemudian diperintah tidak bisa menolak dalam tekanan. Nah, kita bisa, ini kan hierarkinya kan jelas, bahwa komando gitu loh. Nah, dia itu tidak terbiasa untuk menolak karena dia merupakan pasukan yang polisi yang khusus gitu loh, di Brimob gitu loh. Bukan seperti yang ini kan, tapi itu nanti kita buktikan lah di Mas Ajat. Artinya Anda siap dengan segala hal begitu ya? Iya, dengan keterbukaannya dia ini kita harapkan adalah dari majelis hakim maupun JPU juga pun menghargai gitu loh. Dengan keterbukaannya ini nanti kan sudah ada status DC juga gitu loh. Seperti itu Mas Ajat. Baik, saya ingin ke Mbak Zena. Mbak Zena, tadi disampaikan bahwa klien Anda tidak begitu dominan lah gitu ya, artinya bahwa Anda punya alasan pembelaan begitu kan. Artinya ini ingin menunjukkan bahwa hanya Verdi Sambo lah yang memang bersalah dalam kasus ini? Ya, tentunya kami juga tidak bisa bilang bahwa hanya Verdi Sambo yang bersalah, karena kami juga tidak tahu akan bukti-bukti atau kesaksian-kesaksian para tersangka yang lain untuk mendukung membuat Verdi Sambo menjadi sebagai tersangka ataupun terdakwa nantinya. Ya, tentunya bagi klien kami sudah jelas di situ kan, sudah menolak saat ditanyakan oleh Bapak FS. Mempunyai keberanian untuk menolak itu juga sudah cukup luar biasa bagi klien kami. Apalagi tingkatannya bahwa klien kami seorang Bribka. Dan komandannya adalah seorang jenderal bintang 2 tentunya. Dan di situ juga klien kami sama sekali tidak mengetahui akan adanya perencanaan yang ada di Duren 3. Ada di posisinya sesuai persesuaian CCTV yang saat
dipanggil ke lantai 3 itu hanya benar-benar pertanyaannya berani menembak atau tidak. Tidak ada penjelasan antara seperti akan dilakukan penembakan terhadap Brigadir J di Ya, Duren 3 ataupun dimanapun atau baik, jamnya, tidak ada persis seperti itu. baik. Dan Dan pemirsa saya kami harap juga, mungkin nanti ketua majelis akan dapat melihat lebih teliti lagi atau jelas lagi bahwa baik, peran klien kami tidak begitu dominan. baik. Dan selain juga kita berbincang malam hari ini, kita sudah juga mencoba menghubungi kuasa hukum dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung. Dan saya ingin ke Mas Heri kembali ya, kalau berbicara tentang tadi ya, memang biasalah semuanya juga merasa bahwa tidak terlibat, tidak bersalah begitu. Tapi kalau Anda melihat rangkaian kasus ini memang hanya bisa ditunjukkan kepada Ferdi Sambo kah atau memang yang lain itu juga memang perlu juga untuk mendapat hukuman yang berat? Sepertinya terlalu dini ya kalau kita bicara tentang pemidanaannya dalam konteks putusan, karena kita masih menganggap ini ada asas praduga tidak bersalah, ada asas presumption of innocence yang harus kita junjung tinggi. Tinggal bagaimana presumption of guilt tadi kemudian dipakai oleh teman-teman jaksa penuntut umum untuk membuktikan. Mungkin ini teori lama, teorinya Von Bury yang biasa dipakai, yaitu teori namanya conditio sine qua non, ada juga ajaran kausalitas sebab akibat. Ini menarik dari masa lampau gitu. Jadi awal perkara ini kemarin ada di Magelang mungkin kan, kemudian seterusnya sampai eksekusi di rumah dinas ya, tempat kejadian perkara. Jadi memang ini yang akan kemudian ditelusuri oleh aparat penegak hukum, khususnya oleh jaksa penuntut umum untuk membuktikan masing-masing porsi kesalahan. Tapi kalaupun dalam konteks ada satu tindak pidana pelakunya lebih dari satu orang, maka teori hukum pidananya akan menggunakan delneming, penyertaan. Nah, tinggal bagaimana melihat porsinya tadi. Misalnya apakah dia turut serta dalam konteks dia secara fisik dan sadar melakukan itu, maka dia masuk dalam konteks made player. Gitu. Iya, sekalipun pasalnya sama, tapi tadi ada porsi yang mungkin nanti bisa dipilah-pilah oleh jaksa begitu ya. Betul. Baik, saya ingin ke Pak Arianto. Pak Arianto, kita tahu bahwa kasus ini sudah lengkap begitu, tapi yang juga menjadi pertanyaan publik misalnya dalam konteks menghalangi proses penyidikan ya, obstruction of justice, masih ada anggota Polri yang belum menjalani sidang etik begitu. Nah, dalam konteks tadi Anda mengatakan bahwa ini sebetulnya sudah cepat begitu. Lalu bagaimana dengan hal yang tadi disampaikan ya, bahwa sidang etik untuk beberapa anggota Polri ini belum tuntas begitu? Kalau perkiraan saya ya, penyidik ini sudah menyaring, Pak. Dari 96 saksi yang diperiksa itu sudah disaring-saring, dan yang memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam tuntutan pidana itu ya yang sudah dikirim sekarang ini. Yang lainnya itu karena hanya pelanggaran etik saja gitu. Sehingga ya yang etik pasti nanti akan diteruskan sendiri, tapi ini kan kita kan paling pokok itu kan mempercepat kasus pidananya Pak Sambo dan rombongannya itu dalam 340, 338 dan juga obstruction of justice gitu. Jadi saya kira itu aja fokus pertama kali. Kalau untuk etik-etik itu sih hanya untuk meneruskan yang salah sesuai dengan porsinya. Baik, tapi untuk obstruction of justice kan kita tahu tersangkanya masih ada yang belum disidang juga ini, Brigjen HK ya? Ya, saya tidak tahu persis ya. Nah ini kasus ini kan berangkai ini. Kalau kasus ya, ini saya kira yang dikirim kemudian yang dimasukkan pidana ini rangkaiannya adalah banyak satu kasus satu rangkaian kejadian ya. Pelakunya banyak. Saya nggak ngerti nanti bagaimana jaksa cara mendakwanya, karena di dalam KUHP itu kan ditentukan dalam terjadi satu pidana berapa orang, maka jaksa bisa menentukan strategi penuntutan. Demikian juga kalau banyak orang dan dalam satu perkara yang satu rangkaian. Saya juga ini makanya saya salut ini dalam kasus yang serumit ini ya, menentukan porsi masing-masing itu kan sulit itu. Karena orang harus dipidana sesuai dengan porsi yang dilakukan, nggak bisa dipotong pukul rata, ini membantu segini, rata-rata segini, nggak bisa. Baik. Nah ini saya ingin ke Mbak Zena, dengan penggabungan perkara ini, ada yang mengatakan bahwa ini bisa sangat menguntungkan para terdakwa. Apakah klien Anda diuntungkan dengan penggabungan ini? Beberapa hal ada yang diuntungkan, karena tentunya dari kesaksiannya tentunya nanti kan juga akan kita bisa kita bacakan atau kita lihat nanti setelah kami menerima salinan BAP ini ya dari para kejaksaan. Baik.
Kalau untuk Baradae seperti apa dengan penggabungan ini? Apakah justru ini bisa menyudutkan posisi dari Baradae, Mas Roni? Perlu kami sampaikan Mas Ajat, dari tersangka yang satu-satunya yang diterima sebagai GC adalah Baradae. Dari awal kami sudah konsisten dan klien kami sudah sangat siap. Jadi kalau seandainya pun sidang ini digabungkan, prinsipnya adalah Baradae siap menghadapi, karena ini menyangkut dengan masa depannya dia. Baik. Seperti itu Mas Ajat. Mas Heri, dengan penggabungan ini meringankan para terdakwa. Ini yang didiskusikan oleh publik. Kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana? Ya, saya rasa strategi itu kan bisa dimaknai berbeda ya oleh masing-masing orang ya. Kemarin waktu timnas Indonesia lawan Curaçao kan begitu juga ya. Ini strateginya begini. Kadang kita lebih menilai, kadang lebih pinter mungkin daripada jaksa ya. Tapi saya rasa apa yang dilakukan jaksa itu pasti sudah didiskusikan. Karena biasanya kan ada tahap pra penuntutan. Dan di situ juga pasti ada masukan-masukan. Apalagi kalau kita lihat jumlah jaksa yang dihadirkan nggak main-main ini ya Mas Ajat ya. Ada sekitar puluhan, kalau nggak salah tercatat 30. Saya rasa ini sudah menjadi sesuatu concern di sana. Dan sudah dipetakan kalau ini di-splitsing, dipisahkan, dan ini kemudian digabungkan, mana yang lebih menguntungkan. Yang pasti memang pasti ada untung rugi di sana ya. Jadi nggak ada yang kita pilih dalam satu paket itu ya kebaikannya semua. Pasti plus dengan minusnya tadi. Tapi mungkin yang sedikit minus setelah diteliti oleh jaksa-jaksa tadi secara mendalam, dokumen, berkas yang ada tadi, maka keputusan finalnya adalah kemudian disatukan tadi. Nah ini menurut saya bisa juga untuk kemudian lebih mudah untuk mengkonfrontir dari tiap keterangan saksi. Kalau sampai ada keterangan saksi yang berbeda, ini maka menjadi pintu masuk awal untuk melihat ternyata ada hal yang perlu didalami di situ kan. Jadi saya rasa ini tidak mutlak hanya menguntungkan bagi pihak tersangka, tapi juga menguntungkan bagi pihak penuntut umum ya dalam hal ini. Karena penuntut umum ini kan mewakili kepentingan korban. Maka dalam konteks ini tadi kita kalau percaya bahwa keadilan bagi pertanggungjawaban pidana itu pun harus ada, maka di sini beban untuk membuktikan itu dominus litisnya ada di jaksa penuntut umum. Baik, ini memang sekarang ini kan bebannya ada di Kejaksaan Agung. Saya ingin ke Pak Arianto. Artinya kalau dengan P21 ini, sudahkah Polri memang tidak memiliki tanggung jawab lain untuk bisa menuntaskan dalam hal ini, ya sudah selesai gitu tugasnya? Ya, kalau dalam proses penanganan perkara, polisi itu kan tugasnya penyidikan ya. Penyidikan itu tugasnya mencari bukti, alat bukti selengkap mungkin, kemudian dituangkan di dalam berkas, semuanya bagaimana, kemudian diserahkan kepada jaksa. Nanti jaksa itu akan meneliti, kalau kurang maka dia akan kirim P19 gitu, apa yang perlu dikurangi, apa ditambahkan. Kalau terima selesai ya sudah. Polisi harus menyerahkan berkas, barang bukti, dan tersangkanya kepada jaksa. Ya polisi sudah tinggal memantau saja. Tapi ya mungkin ya deg-degan ya, mudah-mudahan hasil karyanya itu bisa membuahkan yang berhasil gitu. Kalau enggak kan dia ikut malu juga. Intinya polisi sudah selesai dengan kita penyidikan. Nanti paling nanti kalau di dalam pelaksanaan persidangan polisi ikut membantu pengamanan gitu. Tapi kalau untuk penyidikan ini saya kira sudah baik. Jadi artinya tugas Polri dalam proses pengusutan kasus Ferdi Sambo ini sudah selesai ya? Ya, untuk kasus berkas yang ini ya. Tapi nanti kalau untuk kasus-kasus yang lain masih ada susulan ya, mungkin masih ada lagi gitu. Tapi kalau untuk kasus yang Pak Sambo CS ini yang sudah dikirimkan itu sudah tuntas dengan dinyatakannya berkas sudah selesai oleh kejaksaan dan tinggal menyerahkan tersangka barang bukti dan berkasnya secara lengkap. Baik. Dalam konteks sudah selesai ini, Mas Heri, Anda melihat secara umum ya penyelesaian kasus ini dalam konteks penilaian penyidikan seperti apa? Ya tentunya kita menghargai dari pendekatan teori ya, ada namanya diferensiasi fungsional bahwa proses penyidikan itu sejatinya dilakukan oleh teman-teman kepolisian berdasarkan kewenangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga. Kemudian juga kewenangan untuk melakukan penuntutan di muka persidangan adalah jaksa, memeriksa, mengadili, memutus perkara nanti bagian dari hakim. Jadi kalau kita berpegang pada diferensiasi fungsional tadi, maka sejatinya proses tadi sudah selesai. Kita nggak bisa menggugat kembali begitu ya, atau membuka kembali persoalan di penyidikan. Cuman yang kita harapkan adalah proses penyidikan kemarin itu sudah tunai, sudah tuntas semua. Dengan barang bukti yang kuat begitu. Betul.
sehingga nanti kalau dalam proses sistem peradilan selanjutnya Iya. di proses penuntutan sampai ke pemeriksaan sidang pengadilan, maka keputusan yang dikeluarkan oleh hakim nanti ada putusan yang memang keadilan begitu. Baik. Karena tadi kalau kita menyoal masalah strategi yang digunakan jaksa, ini juga ada efisiensi, efektivitas dalam Baik. hal penanganan perkara kan. Kalau kita lihat jumlah tersangka yang tidak sedikit, kemudian juga jumlah saksi nanti yang akan dihadirkan, belum Betul. ditambah ahli. Saya rasa ini jadi satu concern juga mengapa tadi alasannya juga digabungkan perkara Dan ini. sidangnya juga tetap akan panjang begitu ya. Betul. Baik, saya ingin ke Mbak Zena. Dari proses yang sudah dilalui ya, termasuk juga penyidikan pemeriksaan terhadap klien Anda. Seperti apa Anda melihat profesionalisme dari penyidik sejauh ini? Karena Anda tadi mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada banyak cukup bukti untuk menjerat klien Anda, tetapi tetap dijadikan sebagai tersangka. Iya, baik Mas Ajat. Sebenarnya tidak seperti itu juga ya, cuma saya berharap dilihatnya sebagai dari porsinya aja ya, Mas, dari perannya aja di situ. Di situ kan sudah jelas bahwa ikut ke Jakarta karena permintaan Ibu PC. Di situ juga jelas dari permintaan Bapak FS lalu ditolak. Ketiga juga setelah dari Saguling, kemudian juga itu juga karena gunanya untuk isolasi setelah PCR sambil menunggu hasil PCR yang dari Magelang gitu. Dan memang klien kami tidak mengikuti PCR karena memang hanya untuk diminta untuk mengantarkan Ibu PC ke Jakarta, namun kembali lagi ke Magelang, seperti itu. Jadi bukti-bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa klien kami itu ikut berencana ataupun sebagai pelaku utama atau eksekutor itu. Ya. Baik, saya ingin ke Mas Roni. Terakhir Mas Roni, ini bicara tentang posisi Baradae dalam menghadapi kasus hukum dan juga terkait dengan proses yang dilalui. Seperti apa Anda melihat proses penyidikan sejauh ini? Apakah sudah fair begitu, sudah profesional? Ya begini Mas Ajat, pastinya kan kerja dari tim sus ini kan bekerja secara profesional ya, Ya. penyidik ini. Karena sudah tidak hanya berpatokan hanya pada keterangan saksi saja, tentunya pasti alat bukti yang lainnya kan. Nah buat kami nanti mengenai pembuktian di pengadilan, nanti kita uji bersama pasal 185 ayat 6 kan di situ jelas. Kesesuaian saksi dan kesesuaian saksi dengan alat bukti yang lainnya. Nah nanti seperti apa di pengadilan nanti kita ungkap. Seperti itu Mas Ajat. Baik, siap untuk berkata jujur ya? Konsisten, Baradae ini konsisten. Baik. Sudah dari awal konsisten ya, sejak mengaku itu konsisten. Jadi sampai diterima GC satu-satunya loh, tersangka yang diterima GC loh. Mbak Zena juga sama ya, klien Anda akan berkata jujur ya? Ya, klien kami juga konsisten akan berkata jujur. Baik, terakhir Pak Arianto, sebagai penutup, ini berbicara tentang tugas Polri yang sudah selesai, tapi kita tahu bahwa memang sorotan terhadap Polri ini masih belum selesai begitu kan. Hal apa yang harus ditunjukkan oleh Polri untuk memang menunjukkan kinerjanya sudah profesional, sudah transparan begitu? Ya, kasus ini kan sangat memukul muka Polri ya. Ya. Ukurannya jadi buruk seakan-akan gitu. Tapi sekarang sudah dibalas sedikit lah dengan bahwa polisi konsisten akan menindak semua yang melanggar hukum tanpa kecuali. Nah, tinggal memperbaiki kekurangan-kekurangan yang selama ini menjadi sorotan publik gitu ya. Untuk ke depan ini harus berusaha keras ya, polisi melakukan perbaikan dan serius gitu, bukan hanya pura-pura lip service mau baik ya. Itu ke depan itu sangat menentukan citra polisi untuk kembali ke yang diharapkan seperti sebelumnya. Baik ya, satu tugas sudah diselesaikan, masih ada PR lain yang harus dibuktikan ya. Baik, terima kasih Pak Arianto, terima kasih Mas Heri, terima kasih Mbak Zena dan Mas Roni sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya tetap di MNC News Prime. Terima kasih banyak.